hari ulang tahun berdirinya PDJ yang ke-8 tahun. Selamat kongsi untuk Yayasan Budayana Dharmawira Center yang dalam tahun ke-8 ini juga akan meresmikan bangunan baru di sebelah timur gedung ini. Saudara-saudara, umur 8 tahun ini kalau di orang Jawa dirayakan, yang mampu besar-besaran, ya. 8 tahun itu yang penting. Dulu Mahavira Mojopahit juga saya rayakan besar-besaran 8 tahun, ya. Cuma saya lihat ini banyak pengurusnya yang tidak hadir kesempatan ini karena lagi tamasya, ya, ke Banyuwangi. Jadi kita maklumi, ya. Saudara-saudara, pada pagi yang berbahagia ini saya ingin mengajak khususnya umat Buddha, di mana masih banyak umat Buddha yang mengeluh, merasa susah, merasa gagal, merasa kecewa, merasa sakit hati, ya. Itu yang banyak sekali umat Buddha keluhkan kepada saya. Mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Padahal kita sudah menjadi umat Buddha, sudah membaca parita, mendengarkan dharma, melatih diri, bermeditasi, perenungan dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang bertanya, mengapa ya manusia kok harus mati? Mengapa akhirnya aku kok harus mati? Saudara-saudara, itu wajar sebagai manusia. Tapi kalau ada umat Buddha mempunyai pertanyaan di dalam dirinya maupun curhat kepada anggota sangga, itu karena kurangnya menghayati dharma ajaran Sang Buddha. Dia aktif datang ke wihara, membaca parita, membaca sutra, hafal, ya. Tetapi penghayatan tentang apa yang diajarkan Sang Buddha itu cuma mendengar langsung menguap, karena tidak direnungkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tidak dihayati. Sehingga beragama Buddha bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun masih ada rasa ketidakpuasan, masih ada merasa hidup sudah menjadi orang baik, kok selalu menderita, menolong orang, tidak terima kasih, malah dijelek-jelekin, ya. Memberi tolong, pinjem orang, nggak dibayar, ya. Sehingga kecewa. Akhirnya ada yang bertekad, percuma ya kita ini beragama, percuma kita menjadi orang baik. Buktinya orang yang jahat malah enak, orang yang pelit kikir malah kaya. Saya yang belajar murah hati, belajar berbuat baik, belajar mengembangkan rasa cinta kasih sayang, seperti apa yang diajarkan Sang Guru Agung Buddha Gautama. Kenyataannya yang saya alami selalu bertolak belakang. Ini karena apa, saudara-saudara? Karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha.
tentang kehidupan dunia ini, di mana Sang Buddha mengatakan bahwa hidup dunia ini ada dualisme. Ada senang, ada susah. Ada kaya, ada miskin. Ada bos, ada karyawan. Ada gelap, ada terang. Ada malam, ada pagi. Itu zaman sebelum Sang Buddha lahir sudah ada. Dalam kehidupan Sang Buddha selama 80 tahun juga ada. Bahkan beliau sudah parinibbana, sudah mencapai 3000 tahun yang lalu. Dualisme ini masih ada. Dan Sang Pangeran Siddhartha Gautama mencapai pencerahan, pandangan terang juga karena menghayati dualisme ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita sebagai siswa Sang Buddha menghayati apa yang diajarkan Sang Buddha, tidak ada kata-kata saya kok menderita, saya jadi orang baik kok susah, saya murah hati kok malah miskin. Saudara-saudara, tidak ada rasa kecewa, frustrasi, marah, sakit hati, dendam, benci, tidak ada. Saudara-saudara, karena apa? Karena jelas mengerti apa yang diajarkan Buddha dan bisa dibuktikan, dialami kebenaran ajaran Buddha ini. Bukan apa katanya. Pangeran Siddhartha Gautama mendapatkan penerangan sempurna bukan dari wahyu, bukan dari dewa atau suatu makhluk yang berkuasa yang memberitahu Sang Buddha. Pangeran Siddhartha Gautama tidak, tetapi dengan perenungan apa yang dijalani dalam kehidupannya dari awal beliau lahir, menjadi kanak-kanak, menjadi ABG, sampai dewasa, sampai berumah tangga. Direnungkan kondisi ini. Dan setelah beliau mencari jawabnya, di manakah keadilan Tuhan? Di manakah maha penolongnya Tuhan? Karena tidak ada jawaban dari guru-gurunya, dia tidak puas dan akhirnya mencari jalan sendiri, meninggalkan istana keluarganya, menderita, mengikuti ajaran-ajaran para leluhur, para pertapa-pertapa yang sudah ada. Akhirnya beliau pingsan, hampir mati. Seorang wanita datang memberikan minum susu. Pangeran mengerti, dengan minum susu ini sebetulnya suatu pelanggaran. Tapi kalau beliau tidak minum, beliau tidak sadar dan sehat lagi, mana mungkin dia mencapai pandangan terang, pencerahan sejati. Tidak. Tapi akan mati dia. Saudara-saudara, masih ragu beliau. Seorang dewa turun lagi menjadi seorang penyanyi ronggeng dengan syair, apabila gitar, senar gitar dikencangkan sekencang-kencangnya, bukan suara nyaring yang didapat, tetapi putuslah senarnya. Apabila senar gitar dikendorkan sekendor-kendornya, bukan suara nyaring indah yang didengar, tetapi tidak ada suara. Dengan dualisme inilah dia sadar
bahwa pertapa dengan menyiksa diri bukanlah jalan yang benar. Dengan hidup bermewah-mewah, berpuas-puas diri bukanlah jalan hidup benar. Saudara-saudara, disitulah beliau mencapai pencerahan dan pandangan terang bahwa kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, para dewa, makhluk-makhluk hidup tidak lepas dari hukum sebab akibat, karma pala. Oleh sebab itu Sang Buddha tidak mengajarkan kepada para siswanya untuk meminta-minta, tetapi diajarkan berbuatlah, tanamlah, taburlah. Apa yang kau tanam, apa yang kau perbuat, apa yang kau tabur, maka akan tumbuh pohon dan memetik buah sesuai dengan apa yang telah kau lakukan. Saudara-saudara, kalau kita bicara karma, ada yang menjawab, Bante, tapi kan saya nggak tahu dulu hidup itu baik apa jelek. Yang saya tahu kan sekarang ini saya menjadi orang baik, murah hati, suka nolong orang. Tapi kenapa saya imbalannya kok selalu kecewa, sakit hati? Kenapa hidup saya susah? Menolong malah ditipu. Saudara-saudara, saya jawab, ya kalau kamu hidup hanya sekali ini. Tapi Sang Guru Agung kan mengajarkan bahwa kehidupan sekarang ini adalah meneruskan perjalanan kehidupan yang lampau. Dan kehidupan sekarang ini adalah meneruskan perjalanan untuk kehidupan yang akan datang. Maka Buddha mengatakan, lihatlah hidupmu sekarang ini. Apabila di dalam kehidupan sekarang ini kamu hidup bahagia, harmonis, sukses, maka yakinlah bahwa kehidupan lampaumu engkau menjadi makhluk yang baik. Mengapa saya dalam kehidupan sekarang ini dalam kesulitan keuangan kok ada yang menolong saya? Mengapa saya hidup kekurangan kok ada yang memperhatikan, memberi? Mengapa hidup sekarang kok saya sering diajak teman-teman makan enak di hotel bintang 5, bintang 4? Ada sebagian orang sampai setengah tua makan di bintang 5 saja nggak pernah. Saudara-saudara, itu Sang Buddha ajarkan pada kita, memberitahukan bahwa dalam kehidupan yang lampau engkau juga sering mengajak teman-teman kelompokmu, karena engkau waktu itu berduit sehingga engkau bisa memberikan bantuan makanan enak-enak. Sekarang di dalam kelahiran sekarang ini mereka juga lahir bersamaan menjadi seorang manusia. Mereka sukses sehingga ingat apa yang kita berikan dulu, dan dia membayar hutang. Umat Buddha harus merenung bahwa kejadian ini tidak lepas daripada perbuatan kehidupan masa lampau kita. Dan kehidupan yang akan datang, bagaimana kita bisa lebih
Sekarang kesempatan kita berbuat kebaikan. Yang berkecukupan membantu, memberikan mereka yang kekurangan makan, obat-obatan, berupa uang, berupa pakaian. Saudara-saudara, inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kalau umat Buddha menghayati, mengerti, saya yakin dan percaya tidak ada umat Buddha mengeluh. Tetapi kehidupan dihadapi dengan senang hati, dengan perjuangan terus, semangat berbuat baik melalui ucapan, pikiran, tingkah laku. Saudara, kemarin di Palembang ada seorang kaya meninggal orang tuanya. Saya ada di Bangka, ditelepon, pokoknya minta Bante Wir datang malam kembangnya sama waktu dikubur. Saya bilang, waduh, saya masih di hutan ini. Tapi keluarga anaknya yang pertama minta tetap saya hadir. Akhirnya saya hadir dengan Bante Dharma Maitri. Di sana malam kembang ada kesempatan saya bicarakan tentang kejadian kematian ini. Tidak hanya dialami oleh mama saja, tapi saya dan saudara pada satu saat juga akan mati. Tinggal waktunya saja. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha, anicca vata sankhara. Bahkan oleh agama semua mengajarkan tidak ada yang kekal, tidak ada abadi. Asalnya tidak ada menjadi ada. Asalnya lahir, hidup, dan akhirnya mati. Saya jelaskan. Kesempatan besoknya waktu mau mengubur, pemberangkatan peti jenazah, kita doa, penuh sesak yang hadir. Bukan hanya umat Buddha saja, umat Buddhanya hanya sebagian aja ikut baca parita dengan saya, tapi umat berlainan agama. Karena saya lihat waktunya cukup, saya bicarakan tentang semua agama itu sebetulnya hakikatnya sama. Yang tidak sama adalah bahasa dan manusianya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ada satu orang yang kurang lebih umurnya 50 ke atas bicara dengan ketua MBI Provinsi Sumatera Selatan. Pak Indra, saya ini beragama Buddha sudah mulai tahun 70. Saya sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bante Wirya. Tidak tepat bicaranya dan tempatnya. Seharusnya bicara itu di wihara. Saudara-saudara, saya bilang ya biar kalau karmanya sudah berbuah tanpa sengaja ketemu saya, tanpa dipanggil, tanpa janjian, pasti ketemu saya. Kalau belum waktunya karma berbuah, ya akan. Udah, kita berangkat ke makam, saya parkir mobilnya, nggak lama ada mobil masuk, pindah, ada mobil masuk, tahu-tahu mobil satu masuk putih, turun dari mobil, ketua MPI bilang saya, baru itu loh orangnya, agak gundul dulu. Oh ya, baik, saya temui, maaf
engkau tadi kok bicara sama Pak Indra, saya bicara nggak tepat waktunya, tempatnya. Dan engkau sudah mulai tahun 70 beragama Buddha. Oh iya, maaf kok. Selama saya diundang di Palembang sudah puluhan tahun dan mimpin acara kematian ratusan kali, saya tidak pernah bicara masalah. Karena kalau saya bicarakan itu hanya satu sisi aja, pandangan dari Buddha saja. Itu umat Buddha sudah apal, bosen. Mungkin duduk sambil dengarkan tapi telinganya itu tutup, pikirannya melayang kemana-mana supaya nggak capek duduknya. Tapi ini tadi kesempatan orang kaya dari wihara-wihara mana datang mengajukan sembahyang, bahkan ada keluarganya yang agama lain. Kalau nggak salah 5 agama semua ada, karyawannya Muslim. Ada keluarganya yang Kristen, pasti ada pendeta. Ada yang Katolik, pasti ada Romo. Justru itulah kesempatan saya jelaskan. Yang tadi saya katakan, yang salah dan yang goblok itu adalah umat Buddha sendiri. Saya tidak nyalahkan orang lain, karena Buddha mengajarkan tidak boleh nyalahkan orang, yang salah diri sendiri. Apabila engkau mengetahui kesalahan orang lain, maka dirimulah terlebih dahulu yang salah. Tadi kan dengar saya ngomongnya goblok umat Buddha. Karena apa? Karena kalau ditanya, loh, kenapa orang mati harus disembahyang, dikasih nasi, kasih kekian, kasih fuyong he, kasih capje, kasih ngosing samsing? Dia jawabnya apa? Loh iya, bukan dimakan leluhur, dimakan arwahnya. Nah, jadi agama lain mendengar, oh, ngasih makan setan. Umat Buddha ada patungnya, oh nyembah berhala. Yang salah umat Buddha. Coba dijelaskan. Oh, sesaji itu hanya suatu simbol rasa bakti, terima kasih anak pada orang tua. Ingat jasanya orang tua. Jadi anaknya itu tahu senengannya dulu kekian, sekarang dikasih kekian. Senengannya fuyong hai, dikasih fuyong hai. Hanya cuma menunjukkan rasa bakti aja. Nanti selesai sembahyang si makan ya anaknya. Bukan arwah. Tapi ada umat Buddha yang bantah, oh bukan fisiknya dimakan Bante. Karena Bante ngomong buktinya kekian 5 ya nggak cuil, tetap foto. Oh bukan fisiknya, asapnya, baunya Bante yang dimakan. Waduh, nah kalau baunya berarti restoran semua itu bangkrut semua. Orang pesen capje atau dimakan, dihisap. Terus kita makan, akhirnya nggak enak rasanya, nggak laku, restorannya bangkrut. Nah, inilah kesalahannya umat Buddha. Bakar rumah-rumahan, katanya kalau nggak dibakar di sana nggak punya rumah. Nah ini yang menjadi serangan umat Buddha. Coba kalau kita jelaskan dengan pengertian yang benar. Oh kita bakar rumah-rumahan, uang, semua apa yang dimiliki seolah-olah sudah dibawa supaya arwahnya itu tidak gentayangan, biar tenang. Nah, itu. Ini kesalahan umat Buddha, memberikan penjelasan yang salah. Jadi agama kita itu dilecehkan ini. Patung-patung, bukan hanya umat Buddha saja yang dipatung. Saya bicarakan di mana-mana tokoh agama Katolik, pendeta, Gus Dur tentang patung. Semua ada sebetulnya. Saudara-saudara. Nah, karena yang tadi bicara 2 orang, setelah saya mimpin upacara pemakaman, saya minta maaf ada yang kurang
senang dengan saya tadi memberikan sedikit sambutan pengarahan agama. Mengingat waktunya masih cukup, jadi saya gunakan untuk mengingatkan umat saya khususnya, dan memberi pengertian kepada umat beragama lain. Saya mohon maaf kalau saya salah. Pulang dari pemakaman, saya diundang ke restoran rumahnya keluarga, kumpul ada kira-kira 50 orang, ada pendeta, ada ini semua. Saya diminta lagi bicara lagi, saya jelaskan. Bahkan ada istrinya yang fanatik, dipanggil sama suaminya, kamu dengarkan Bante. Berarti saya tahu suaminya sebetulnya belum 100% menerima ajaran agama, tapi terpaksa karena takut sama istri. Sudah begitu, ada pendeta dipanggil sama umatnya, panggil suruh ketemu saya, berdiri ada depan saya jelaskan ini bahwa dulunya manusia pertama adalah vegetarian. Di Alkitab nomor ini, ayat ini saya jelaskan, dibuka HP-nya, dilihat, dibaca, saya suruh baca. Tolong Pak Pendeta, yang agak keras baca. Loh betul loh Pak Pendeta, harus vegetarian toh. Itu firman Allah, perintah Allah. Umatnya kurang ajar. Ayo, jawab Pak Pendeta, bisa nggak? Sudah. Agama lain pun kalau mendengarkan, dia tidak bisa menolak. Biarpun secara mulut tidak bicara, tapi dalam hati dia tidak bisa menolak. Mungkin pulang dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Mungkin tanya dengan temannya mungkin. Saudara. Nah, ini kalau umat Buddha datang ke wihara tidak hanya untuk baca parita, tidak hanya meditasi diam saja, nggak mengerti arahnya meditasi apa, pokoknya diam aja. Saudara-saudara, tidak. Ini kesalahan umat Buddha. Ya, sebetulnya agama Buddha itu paling gampang ajarannya, asal kita renungkan. Jadi kalau kita menghayati dualisme ini, kita mengikuti apa yang diajarkan Sang Buddha, di dalam batin kita ini tidak ada pertentangan. Saya selalu mengatakan, banyak umat mengatakan, tokoh agama mengatakan bahwa di dalam diri kita ini ada dua kekuasaan, satu Tuhan, satu setan. Kalau saya dengar omongan itu, saya jawab, wah makanya setannya terus yang menang, Tuhannya kalah terus. Loh gak bisa, loh nyatanya orang mau mencuri, lihat dompet, mau diambil, dalam hati sudah dua berbicara. Tuhan bicara, jangan. Setannya bicara, tidak ada orang, cepat ambil, tidak ada orang, cepat. Buktinya diambil, berarti kan setan yang menang. Ayo. Orang emosi, katanya itu setan. Ya toh, emosi marah-marah sampai mukul orang, sampai bunuh orang. Berarti kan setan yang menang. Kenapa Tuhannya tidak bisa? Jangan, diam, langsung tidak melakukan. Nah, ayo. Kenyataannya semua di dunia ini yang menang itu setan semua. Saudara-saudara, bahkan seorang gadis mau diperkosa, mau dipotong-potong, sudah teriak menurut agamanya. Mungkin kalau agama Buddha, Jigujunan, Kwanseim, Posat, Mohosa, mungkin nyebut nama Omi Tohu, tolong saya. Tapi kenapa terjadi? Yang beragama lain mungkin juga nyebut nama Tuhannya, teriak minta tolong. Mengapa bisa terjadi? Berarti kan setannya yang menang, saudara-saudara. Nah, ini yang diajarkan oleh Sang Buddha.
memang ada dua kekuasaan. Kalau saya bilang dua-dua Tuhan. Tapi kalau mengikuti suara luar, Tuhan dan setan, baiklah. Tapi Buddha mengatakan, yang menentukan dua keputusan ini, Tuhan atau setan, adalah kita sendiri. Yang satu bilang, jangan, jangan, jangan. Yang satu bilang, cepat ambil, gak ada orang tahu, gak ada orang tahu. Hanya kita yang memutuskan. Tidak, tinggal pergi, gak jadi ngambil. Tapi kalau diri kita memutuskan, tidak ada orang yang tahu, tolak-tolak. Gak ada orang tahu, ambil. Ya, jadi yang memutuskan itu bukan Tuhan, bukan setan, tapi kita sendiri. Jadi Buddha bilang, ngapain kalau kamu sudah tahu dualisme? Orang senang kamu muji-muji, orang benci kamu jelek-jelekin. Ngapain kamu tanggapi? Wong itu anicca, selalu berubah. Situasinya, kondisinya berubah, berubah juga. Yang muji-muji satu kali dia kepepet duit utang, kita nggak bisa ngutangi, bukan nggak mau ngutang, nggak bisa ngutangi, marah dia. Undat-undat, nggak ingat kalau dulu saya tolong, nggak ingat kalau saya tahu, wah, ngomong sana ngomong sini. Yang jelek-jelekin kita dengar katanya masuk rumah sakit nggak ada biaya, kita lunasi biayanya rumah sakit, keluar dari rumah sakit, wah, hebat. Lupa kalau dulu jelek-jelekin. Ingat ini bayari. Wah, itu betul. Nah, sudah. Jadi ngapain kita dipuji seneng, dihina kita nangis, ngapain? Makanya Buddha bilang, tengah, UPK, keseimbangan batin. Nah, kalau di agama Islam malah lebih jelas lagi, bagaikan rambut dibelah 7. Coba rambut kecilnya itu bisa dibelah 7, dibuat jembatan, tidak akan jatuh kiri kanan. Hebat. Itulah yang diajarkan Sang Buddha. Jagalah keseimbangan batin, ceng di tengah, tidak goyang, sehingga pengaruh situasi kondisi apapun kamu tetap teguh. Nah, itulah kebahagiaan tertinggi, baik di dunia ini maupun nanti setelah kita mati. Buddha sudah menjelaskan bahwa hidup itu menderita karena diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri. Nah, inilah umat Buddha harus berusaha menanggulangi. Belajar merenung, belajar meditasi untuk menenangkan dan tenang batinnya. Kalau batinnya tenang, tenang, pikirannya tenang, tenang, kondisinya pun damai, harmonis, bahagia. Saudara-saudara, karena manusia tidak bisa mengusahakan UPK inilah, sehingga manusia selalu menderita. Tidak peduli itu biku, tidak peduli itu tera, tidak peduli mahatera, selama tidak bisa mengikuti ajaran Buddha untuk mencapai UPK, keseimbangan batin, dia tetap akan menderita. Dan di dalam contoh-contoh kehidupan Sang Buddha dijelaskan. Cuma banyak yang tidak baca karena buku-buku terjemahan bahasa Indonesianya sangat kurang. Saudara-saudara, pada kesempatan baik ini saya ingin mengajak umat Buddha tidak hanya datang untuk bakti, untuk memenuhi wihara, ya, tidak, tetapi benar-benar mari, terutama generasi mudanya, supaya menghayati
supaya hidup bahagia. Kalau diri sendiri aja nggak bisa bahagia, mau bahagiakan orang lain mana mungkin? Sudah. Di ajaran Buddha itu semua terbukti. Bagaimana anak bisa diusir orang tua, bagaimana anak bisa membunuh orang tua, bagaimana anak bisa berebut harta kekayaan orang tua. Itu semua diajarkan oleh Sang Buddha. Bagaimana suami istri bisa cerai, bagaimana suami bisa punya will, wanita pilihan lain. Itu semua sebetulnya diajarkan, dijelaskan. Tapi memang sangat-sangat minim buku-buku itu, dan sangat minim yang memberikan ceramah-ceramah tentang kehidupan sehari-hari ini, sehingga umat Buddhanya masih belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Sang Buddha sendiri. Pada kesempatan baik ini pun kita juga nanti ada acara penabisan seorang calon samanera dari Sumatera Selatan, Batu Raja, yang 20 tahun yang lalu pernah jadi samanera, ikut saya tapi lepas. Sekarang berusaha untuk masuk lagi, melatih diri. Dan kok kesempatan pada tahun ke-8 Budayana Dharmawira Center, baru 2 hari yang lalu Pak Udi tidak undang saya, pengurus tidak undang saya. Tapi hari Jumat sore baru Bante Dharmawira SMS saya, Minggu datang tidak, ada ulang tahun wihara ke-8 dan ada function. Saya di luar kota, langsung saya buka WA grup BDC, kok nggak ada berita. Betul apa enggak ini Bante Maitri? Tapi langsung acara di sana saya batali. Saya langsung naik mobil ke Surabaya. Terus disitulah saya tentukan penabisan samanera saya nanti adakan di BDC, ya, dengan peringatan 8 tahun. Setelah itu tanggal 14 2 samanera baik yang baru maupun yang lama dari Padang saya kirim ke Sri Lanka untuk ditabiskan sebagai biku, ya, di Sri Lanka. Terus yang satu samanera Kris sebetulnya juga ingin, saya sudah siapkan, saya sudah suruh urus paspor, tapi karena ada kendala-kendala sehingga mungkin terhambat. Hari Rabu depan baru selesai paspornya, ya, urus visa. Kalau keburu ya berangkat, kalau nggak keburu ya sementara tertunda, ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan marilah Dharma yang saya sampaikan dari Sang Buddha ini dapat kita hayati, kita renungkan, kita berusaha mengatasi kehidupan-kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menghibur kita kecuali hati, pikiran kita sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.